Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita masih belajar seputar aneka benda di sekitarku. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian buka buku pena kalian. Ingat ya, bukunya yang jilid 3B. Kalian bisa buka di halaman 15. Kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Setelah mengamati benda-benda di sekitar kita, kalian akan menemukan kata-kata baru atau kata-kata asing yang pernah kalian dengar. Aku sebenarnya tahu bendanya ini, tapi aku tuh nggak tahu artinya apa, Nah, di sini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, di sini Usrita beri contoh. Ada kata karton. Karton itu artinya kertas tebal. Untuk kulit buku, gambar, dan sebagainya dengan berat dasar 150 sampai 600 gram. Jadi kalian kalau di rumah punya kamus KBBI, kalian bisa buka. Kalian lihat di huruf K. Di situ ada tulisan K, setelah itu kalian cari karton. Tetapi kalau kalian tidak mempunyai kamus berupa buku, kalian bisa mencarinya dalam kamus online yang ada di internet. Kalian bisa ketik kbbi.web.id. Di situ nanti akan ada kolom cari, nanti biasa kalian masukkan di situ apa yang kalian cari artinya. Sekarang kita ke contoh kalimatnya. Karton, dengan kata karton kita akan membuat sebuah kalimat. Contohnya, aku membeli pensil warna yang dibungkus dengan kotak karton. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang kita lihat ya soal berikutnya. Yang pertama ada kata proses. Apa itu proses? Jangan lupa ya, tadi bukanya di mana? kbbi.web.id. Nanti kalian cari artinya. Kemudian daur ulang, sampah, plastik. Nanti kalian cari artinya. Setelah itu kalian buat kalimatnya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Kita lanjutkan. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Kalian buka di halaman 17. Di situ ada teks tentang benda dari logam, kaca, dan karet. Kita dapat membuat informasi tersebut lebih menarik dengan cara membuatnya dalam bentuk bagan. Terus Rita akan bacakan teksnya, kalian simak ya. Benda dari logam, kaca, dan karet. 1. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Itu tadi contoh yang pertama, benda dari logam. Jadi kalian tempatkan di sebelah di sini paling kiri di dalam kotak. Di sini ada keterangan logam, mengelompokkan benda. Sini langsung kalian tulis logam. Kemudian kalian tulis yang termasuk logam itu apa saja. Kalian tulis sifatnya. Di sini bisa ditulis sifat
sama dengan, keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Kemudian bawahnya contoh. Contohnya apa? Besi, baja, tembaga, aluminium, emas. Begitu juga dengan benda yang terbuat dari kaca dan karet. Ini nanti kalian buat bagan seperti contoh ini ya. Nanti kalian baca dulu teksnya. Setelah itu kalian buat dalam bentuk bagan. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan. Manfaat bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Bunyi sila keempat kemarin bagaimana ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan gambar apa kemarin? Ya, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau sudah diputuskan suatu hasil, kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Manfaat musyawarah yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. 3. Mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. 5. Menghargai pendapat orang lain. Itu tadi manfaat dari musyawarah. Kemarin kita sudah contohkan kegiatan musyawarah di sekolah, terutama di kelas, yaitu ketika pemilihan pengurus kelas. Kita lanjutkan, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Ternyata ketika kita mengikuti suatu musyawarah, kita itu harus mempunyai sikap. Sikapnya bagaimana? Kita juga harus memiliki sikap yang baik. Misalnya ketika kita akan mengajukan suatu pertanyaan, sikap kita bagaimana? Kita harus mengacungkan jari kita atau angkat tangan. Baru setelah dipersilahkan berbicara, kita berbicara dengan baik dan sopan. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan saksama dan menghargainya. Jadi ketika temanmu usul, kamu harus mendengarkan, tidak boleh memotong pembicaraannya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi misalnya dalam suatu rapat di desa, rapat 17 Agustus, kalian mengusulkan misalnya diadakan lomba balap karung. Tetapi usul kalian itu tidak disetujui sama ketua pelaksananya. Berarti kalian harus menerimanya dengan lapang dada. Kalian tidak boleh marah-marah kemudian pulang padahal rapatnya belum selesai. Nah, itu namanya kalian tidak menghargai. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? Kalau jelas kita lanjutkan. Kita akan belajar muatan matematika. Kesetaraan satuan panjang baku bagian pertama. Kemarin kita sudah belajar satuan panjang baku itu dinyatakan dengan ukuran meter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang perhatikan, 1 meter itu ada 100 cm. 1 meter itu ada 1000 milimeter. Jadi kalau meter ke senti itu 100, kalau meter ke milimeter itu 1000. Tetapi nanti jika pertanyaannya dibalik dari senti ke meter, berarti apa nanti? Dibagi 100. Nggih. Begitu juga dengan ini, milimeter ke meter, pertanyaannya dibalik dari milimeter ke meter, berarti dibagi 10.
Sekarang perhatikan contohnya. Nomor 1, 2 meter, titik-titik sentimeter. Meter ke senti. Kalian perhatikan. Meter ke senti tadi ada 100. 1 meter 100 senti. Berarti 2 kali 100. Ketemu 200 sentimeter. Berikutnya nomor 3. Nomor 2. 3 meter titik-titik milimeter. Meter ke mili, 1 meter ada 1000. Berarti 3 dikali 1000. Ketemu 3000 milimeter. Kalian bisa menghitung dengan cara perkalian bersusun pendek. Nomor 3, 1500 cm ke meter. Dilihat. Senti ke meter, yang ditanyakan terbalik, berarti dibagi 100. 100 itu nolnya ada 2, berarti di sini nolnya diambil 2, 1, 2. Jadi tersisa berapa? 15. Jelas ya? Jadi senti ke meter. Senti ke meter terbalik, karena terbalik berarti dibagi. Nolnya ada 2, kita ambil 2, 1, 2. Jadi tersisa 15. Sekarang nomor 4, 230.000 milimeter. Jadikan meter. Mili ke meter. Ini terbalik, karena yang tanyakan terbalik, ya. Berarti dibagi 1000. 1000 itu nolnya ada 3. Berarti kita ambil 1, 2, 3. Tersisa berapa? 230. Kemudian contoh yang kelima, 2 meter lebih 30 cm. Karena lebih berarti ditambah. Oke, kita cari satu-satu dulu. 2 meter ditambah 30 cm. Ini Usrita salah ketik soal ya. Mohon maaf, ini 30 yang benar. Berarti meter ke senti. Meter ke senti tadi 100, berarti 2 kali 100, di sini 200. 200 ditambah 30 cm, berarti 230 cm. Sampai di sini sudah jelas ya. Nanti tugas kalian ini hafalkan. 1 meter 100 cm, 1 meter 1000 mm. Kalian bisa hafalkan ini bersama ayah bunda kalian di rumah. Nah, sampai di sini pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu. Usrita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.